Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mau presentasi mengenai penganggaran modal. Next. Untuk anggota kami, yaitu ada saya dan rekan saya Malika Azahra dan Aini Sabrina. Next. Untuk cakupan bahasan itu, yang pertama langkah-langkah penganggaran modal, yang kedua ada jenis proyek investasi, yang ketiga teknik-teknik penganggaran modal. Dan untuk pokok bahasan, yang pertama ada payback period, yang kedua payback period dengan diskonto, yang ketiga profitability index, yang keempat net present value, yang kelima tingkat pengembalian internal, yang keenam modify IRR atau MIRR. Nah, untuk penganggaran modal itu sendiri merupakan proses perencanaan pembelanjaan aset dengan harapan mendapatkan arus kas pengembalian di atas 1 tahun. Ini mengapa perlu dilakukan? Karena oleh perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan layak atau tidaknya proyek investasi dijalankan dalam rangka melakukan perluasan usaha. Nah, sebuah proyek yang dibuat berdasarkan pada keputusan penganggaran modal akan dapat berjalan lancar dan akan mendorong pemasukan perusahaan jangka panjang. Untuk langkah-langkah penganggaran modal itu, yang pertama, membuat proposal proyek investasi yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, lalu memperkirakan arus kas tambahan bagi proyek investasi, melakukan evaluasi terhadap arus kas tambahan tersebut, menyeleksi proyek berdasarkan kriteria penerimaan dari maksimisasi nilai, melakukan evaluasi ulang atas proyek investasi yang dilaksanakan, dan melakukan pengecekan setelah proyek selesai. Selanjutnya, untuk jenis proyek investasi, yang pertama itu pembuatan produk baru, lalu yang kedua itu penggantian mesin, bangunan, dan perlengkapan. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Dan yang keempat, eksplorasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk teknik-teknik penganggaran modal, teknik-teknik capital budgeting atau penganggaran modal yang sering digunakan diantaranya payback period atau PP, net present value atau NPV, profitability index atau PI, internal rate of return IRR, dan modified internal rate of return. Tambahan di sini ada payback period dengan diskonto. Baik, selanjutnya payback period atau PP. Payback period atau PP menghitung jumlah tahun periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau arus kas keluar awal dari sebuah proyek penganggaran. Jadi payback period ini di akhir akan jumlah tahun akan menentukan jumlah tahun atau periodenya. Ketentuannya yaitu jika payback period lebih kecil daripada masa manfaat, maka investasi dapat diterima atau dipertimbangkan. Yang kedua, jika payback period lebih besar dari masa manfaat, maka investasi dapat ditolak. Baik, selanjutnya ada studi kasus dari perusahaan Sentosa Jaya Corp. Berikut adalah asumsi aliran kas masuk dan keluar dari Sentosa Jaya Corp pada tahun ke-0, yang dimana memerlukan initial investment atau modal awal sebesar 100 juta. Dan aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Adanya proyek investasi tersebut diperkirakan akan membantu perusahaan mendapatkan cash inflow dengan rincian
Pada tahun ke-1, investasi tersebut sudah bisa menghasilkan arus kas masuk sebesar 20 juta. Pada tahun kedua sebesar 40 juta, pada tahun ketiga sebesar 30 juta, pada tahun keempat sebesar 30 juta, dan pada tahun kelima sebesar 100 juta. Jika investor mensyaratkan periode kembalian modal selama 3 tahun, apakah sebaiknya proyek tersebut dapat diterima? Oke, di sini ada rumus payback period yang dimana T ditambah dalam kurung B min C dibagi D min C. Tutup kurung dengan keterangan T ini adalah periode sebelum titik temu. B, investasi awal atau initial investment yang tadi 100 juta. C, akumulasi kas masuk sampai titik T atau titik temu. D, akumulasi kas masuk sampai titik temu ditambah 1, lalu C yang tadi akumulasi kas masuk sampai titik T. Oke, kita masukin kan tahun ke-0 itu kan modal awal. Modal awalnya itu atau inisial investmentnya 100 juta, terus tahun kedua tahun ke-1-nya 20 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 30 juta, dan yang terakhir tahun kelima 100 juta. Nah, ini dari 100 juta, ini kan modal cash outflow, kas kita keluar. Nah, jadi dari cash outflow ini yang 100 juta ini karena keluar, jadi kan dalam tanda kurung dong minus. Nah, terus diperkirakan cash inflow pada tahun pertama itu 20 juta. Jadi 100 juta ini diperkirakan dapat dicicil, jadi 20 juta dikurangi 20 juta, jadinya cash outflow kita sisanya 80 juta. Lalu tahun kedua 40 juta, 80 dikurangi 40, ini 40 juta, 40 dikurangi 30, 10. Nah, 10 ditambah ya, ditambah 30, 20 juta. Nah, jadi tuh di antara tahun ketiga sama keempat ini ada cash flow kumulatifnya tuh ada negatif dan positif. Dari sinilah kita ambil T ini jadi titik temu di tahun ketiga. Nah, di tahun keempat ini jadi periode di antara. Nah, kita masukin kan. Tadi kan titik temunya itu kan di tahun ketiga kan. Jadinya 3. Terus modal awalnya 100 juta. C itu yang tadi dari sini nih 20 ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 90 juta. Terus kita masukin lagi yang D sampai titik T ditambah 1, T-nya kan 3 tahun, ditambah 1 kali 4, berarti tahun keempat. Berarti kita hitung dari tahun ke-1 sampai ke-4 ada berapa ini jumlahnya, 2 ditambah 40 ditambah 30 tambah 30. Sama dengan 12, terus C-nya sama kan 90. 3 ditambah 10 juta dibagi 30 juta. Terus 3 ditambah 0,33 sama dengan 3,33 tahun. Nah, karena nilai waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal lebih lama dari periode yang dipersyaratkan, maka proyek tersebut sebaiknya ditolak. Tadi kan periode yang dipersyaratkan kan 3 tahun, sedangkan ini kan lebih lama ya, jadi lebih baik ditolak. Terus yang kedua, payback period dengan diskonto. Metode discounted payback period hampir sama dengan payback period, hanya saja pada metode ini seluruh kas yang diterima perlu dikonversi terlebih dahulu ke nilai sekarang atau present value yang seperti dipelajari di minggu lalu. Oke, ini agak sedikit berbeda soalnya. Berikut adalah asumsi aliran kas masuk dan keluar dari Sentosa Jaya Corp pada tahun ke-0. Memerlukan initial investment sebesar 100 juta dan aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Adanya proyek investasi tersebut diperkirakan akan membantu perusahaan mendapatkan cash inflow dengan rincian.
Pada tahun ke-1, investasi tersebut sudah bisa menghasilkan arus kas masuk sebesar 30 juta. Pada tahun kedua sebesar 40 juta, pada tahun ketiga sebesar 60 juta, pada tahun keempat sebesar 20 juta, dan pada tahun kelima sebesar 10 juta. Jika investor mensyaratkan periode kembalinya modal selama 3 tahun, apakah proyek tersebut sebaiknya diterima atau ditolak jika tingkat suku bunga yang berlaku 10%. Jadi bedanya payback period sama dengan diskonto ini, payback period diskonto ini ada persentase suku bunganya. Nah, rumusnya ini periode terakhir kumulatif atau DNCF yang bernilai negatif ditambah dalam kurung minus kumulatif DNCF periode terakhir yang bernilai negatif dibagi DNCF periode setelahnya. Oke. Nah, ini tadi dimasukin data-datanya, terus ini PV arus kas sama dengan PVN di dalam kurung ya, dibagi dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N. Nah, ini kita masukin ke rumus yang kayak kemarin lagi. Jadi 30 juta ini 30 per 1 ditambah karena 10% jadinya 10% jadinya itu 0,1 kan. Jadi 30 juta dibagi 1,1 sama dengan 27,27 juta. Dan seterusnya kayak begitu ya. Nah, terus arus kas kumulatif kita hitungin nih dari 100 juta dikurangi 27 juta sama dengan sisa segini. Terus 72,73 juta dikurangi 33,06 juta segini dan sampai seterusnya di 32,67 juta. Nah, dari perhitungan di atas, discounted payback period ada di antara periode kedua dan ketiga. Sama kayak tadi, yang berada di antara nilai negatif dan positif. Nilai positif dan negatif kan berada di antara tahun kedua dan ketiga. Jadi titik temunya tuh di tahun kedua, nilai antaranya di tahun ketiga. Oke, tuliskan tahun kedua ditambah. Nah, 39,60 juta diambil dari yang arus kas kumulatif tahun kedua. Terus yang 45,07 juta itu diambil dari yang PV ini, yang tahun ketiga, yang ini. Kalau udah dibagi, udah ditambah, hasilnya 2,88 tahun. Nah, karena tingkat lama waktu di bawah yang dipersyaratkan, maka proyek dapat dipertimbangkan. Tadi itu tingkat waktu yang dipersyaratkan itu kan 3 tahun. Jadi masih dapat dipertimbangkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah profitability index. Profitability index merupakan perbandingan antara present value arus kas dengan investasi awal. Proyek diterima jika PI lebih besar dari 1 dan ditolak jika PI lebih kecil dari 1. Next. Contohnya, sebuah proyek penggantian mesin dengan investasi awal 700 juta menghasilkan cash inflow sebagaimana dalam tabel yang di samping. Jika suku bunga yang berlaku 15%, apakah perusahaan harus menerima atau menolak proyek tersebut? Proyek selesai dalam waktu 5 tahun. Next. Dihitung dulu tingkat diskontonya. Tingkat diskonto itu dari mana? Dari tabel PVIF yang selanjutnya. Dari tabel yang kemarin. Kan tadi soalnya 15%, berarti dilihat nih tahun ke-1-nya berapa, kedua berapa, 3, 4, 5-nya. Kemudian balik lagi. Setelah diketahui tadi tingkat diskontonya berapa, ditulis, and then
dihitung nilai PV-nya. Nilai PV-nya dari mana? Dari total arus kas dikali tingkat diskonto. 300 dikali 0,8696, 250 dikali 0,7, 200 dikali 0,65, dan sampai ke tahun kelima 100 dikali 0,4. Next. Lagi. Nah, sehingga setelah diketahui bahwa total PV-nya tadi 716,895 dan investasi awalnya 700 juta, lalu dimasukkan nih ke rumusnya bahwa profitability index sama dengan PV dibagi investasi awal. 716 juta dibagi 700 juta hasilnya 1,02. Karena nilai profitability index-nya berada di atas 1, maka investasi balik dulu, maka investasi tersebut sebaiknya diterima. Next. Selanjutnya ada teknik net present value atau NPV. NPV merupakan teknik capital budgeting yang mendasarkan pada pertimbangan bahwa nilai sekarang dari uang kas lebih tinggi dari nilai uang di masa mendatang. Arus kas yang digunakan adalah arus kas yang telah didiskon berdasarkan biaya modal atau return yang dibutuhkan atau tingkat suku bunga. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka proyek sebaiknya diterima. Jika nilai NPV-nya lebih kecil dari 0, maka proyek sebaiknya ditolak. Contohnya, sebuah perusahaan mempertimbangkan sebuah proposal investasi senilai 700 juta dengan tingkat return yang dibutuhkan 15%. Perkiraan arus kas masuk sebagaimana pada tabel di samping. Apabila menggunakan metode NPV, apakah proyek dapat diterima? Next. Sama kayak tadi, dihitung dulu tingkat diskontonya berapa, dilihat dari tabel PVIF yang ada di slide selanjutnya, karena itu tadi yang diminta 15%, sama juga kayak tadi, ditulis tahun ke-1, 2, 3, 4, 5-nya berapa, setelah itu dikalikan, sehingga diketahui si PV-nya. Setelah PV-nya diketahui ini dari masing-masing per tahunnya berapa, ditotalin, hasilnya ada 716,895 dan investasi awalnya juga tadi 700 juta. Nah, pas udah dapat PV dan investasi awalnya, lalu dimasukkan ke rumusnya bahwa NPV sama dengan PV dikurang investasi awal. 716 dikurang 700, hasilnya 16,895. Jadi, terdapat nilai NPV positif senilai 16,9 juta. Karena NPV positif, maka usulan proyek investasi tersebut layak untuk diterima. Lanjut ke metode selanjutnya. Ada tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. IRR adalah teknik penganggaran modal dengan menghitung bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0. Sebab jika NPV sama dengan 0, maka PV arus kas pada tingkat bunga sama dengan investasi awal yang dikeluarkan. Proyek diterima jika nilai internal rate of return yang lebih dari required rate of return, dan proyek ditolak jika nilai internal rate of return lebih kecil dari required rate of return. Next. Contohnya untuk arus kas tetap. Sebuah perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 45.000, menghasilkan arus kas setiap tahun sebesar 15.000 selama 4 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 10%. Berapa internal rate of return proyek tersebut? Nah, tadi diketahui, balik dulu, Tadi diketahui investasinya tuh dimasukin investasinya 45.000 dan balik dan arus kasnya itu 15.000. Dimasukin jadi 45.000 sama dengan
15.000 per 1 IRR pangkat 1 karena ini tahun keempat, jadi sebanyak 4 kali aja. Jadi dia menyesuaikan. Diturunin sehingga 45.000 sama dengan 15.000 dalam kurung PVIFA I4 karena tahun keempat. Sehingga 45.000 dibagi 15.000 sama dengan 3037 sama dengan PVIF tahun keempat. Nah, di tabel PVIF yang 3037 itu ada di berapa persen? Cara lihatnya pakai tabel lagi. Tabelnya nih, ada di persen ke 12% Sehingga nah, ya kan ada di angka 12%, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 10%. Maka proyek tersebut sebaiknya diterima. Itu lebih besar dari 10%. Kalau untuk arus kas yang tidak tetap, contohnya suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 112.500 dengan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan sebesar 15%. Perkiraan arus kas per tahunnya pada tabelnya. Next. Berapa internal rate of return proyek tersebut? Apakah sebaiknya usulan tersebut diterima? Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita harus melakukan percobaan. Misalnya, kita coba dengan tingkat suku bunga 13 dan 12%. Bagaimana nilai PV terhadap investasi awalnya? Kayak tadi lagi, dicari dulu tingkat diskonto pada 13% dan 12%, sehingga diketahui juga nih nilai PV-nya berapa. Kalau nilai PV kan tadi hasil dari arus kas dikali tingkat diskonto. Nah, cara tahu tingkat diskonto dari mana? Pakai tabel lagi yang di sebelah. Nah, setelah diketahui nih pada persen ke 12% dan 13% jadi berapa? Lanjut. Dimasukin ya, berarti ini angkanya setelah udah diketahui. Next, Nah, dijumlahin sehingga total PV-nya ada PV yang 13% ada 111.925, yang 12% ada 114.240. Dengan investasi awalnya sama-sama 112.500 dan NPV-nya dikurang 111.925 dikurang 112.500, 114.240 dikurang 112.500. Lalu berikutnya perlu dilakukan interpolasi sebagai berikut. Dihitung satu-satu lagi, tadi karena dipertimbangkannya 12% dan 13%, jadi ditulis dulu tuh selisih PV-nya tadi hasilnya 114.240 dan ya 111.925. Nah, selisih PV dengan investasi awal ini yang berbasis 12% sama dengan selisih PV di 12%, 114.240. Begitu juga dengan yang di berbasis 13%, dia selisih PV dengan investasinya 111.925. Kalau yang selisih PV dengan investasi di 13%, 112.500 dari mana? Dari 114.240 dikurang 10740, sehingga setelah 112.500. Begitu juga yang berbasis 13% nih. 112.500-nya dari mana? Dari 114 ditambah 111
111.925 dikurang minus 575 sehingga hasilnya 112.500. Next. Setelah tadi diketahui berbasis 12% dan berbasis 13%, lalu dimasukin nih 12 ditambah 1740 dibagi 2. Ini tadi yang hasil di bawahnya itu 1.740 dibagi 2.315 dikali 1% sama dengan 12,75%. Begitu juga yang berbasis 13, tinggal dimasukin 13 ditambah minus 575 yang di bawah tadi dibagi dengan 2.315 dikali 1% sama dengan 12,75. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai internal rate of return sebesar 12,75% masih lebih kecil dari internal rate of return yang diharapkan sebesar 15%, sehingga sebaiknya proyek investasi tersebut ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, selanjutnya ada Modified IRR atau MIRR. Modified Internal Rate of Return atau MIRR adalah metode modifikasi atau penyempurnaan dari IRR. MIR adalah tingkat yang menyamakan nilai sekarang dari cash flow yang masuk dengan cash flow keluar awal atau tahun ke-0. MIR memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan pendekatan intuitif dari IRR yang dipasangkan dengan asumsi tingkat penginvestasian yang baik. Ketentuannya yaitu jika MIR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diinginkan, maka proyek sebaiknya diterima atau dipertimbangkan. Lalu jika MIR lebih kecil daripada tingkat pengembalian yang diinginkan, maka proyek sebaiknya ditolak. Oke, sebagai contoh, perusahaan Sentosa Jaya memiliki sebuah proyek investasi berusia 3 tahun dengan tingkat pengembalian 10% dan investasi awal $6.000 dengan arus kas per tahun 2.000 pada tahun pertama, 3.000 pada tahun kedua, dan 4.000 pada tahun ketiga. Tentukan berapa MIR-nya. Oke, ini rumus MIRR-nya ya, yang dimana ada ini PV. PV COF sama dengan CFT dalam kurung 1 ditambah K tutup kurung pangkat N min T dibagi dalam kurung 1 ditambah MIR pangkat N. Oke. CF ini yaitu cash outflow atau kas keluar. CF ini cash inflow atau kas masuk. Lalu N ini adalah umur proyek yang diharapkan. Lalu K ini tingkat pengembalian yang diinginkan. Dan MIR ini tingkat pengembalian yang dimodifikasi. Jadi di MIR ini bisa melanjutkan dengan pangkat atau bisa dilanjutkan dengan logaritma. Sebentar ya. Oke, maaf. Oke. CF-nya ini, tadi kita hitung dulu si CF-nya ini, karena kita belum ketemu kan cash outflow-nya berapa yang keluar. Oke, 2.000 di tahun pertama. Terus
3 min 1. 3-nya itu dapat dari mana? 3-nya itu kan karena si umur proyek yang diharapkan. Umur proyek yang diharapkan kan 3 tahun. Jadi tulis 3, pangkatnya sama ya, 3, 3. Terus T-nya itu kan si tahun di tahun keberapanya? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, terus si 1,10 dapat dari mana? Nah, tingkat pengembaliannya itu kan 10%. 10% kan sama dengan 0,1, 0,10. Nah, terus ditambahkan nih. 1 ditambahkan. Jadi 1 ditambah 0,10 sama dengan 1,10. Kayak gitu ya. Lanjut, 2000 dalam kurung 1,10 3 kurang 1 sama dengan 2, 3000 1,10 3 kurang 2 sama dengan 1, 4000 pangkatnya ini 0. Terus dikaliin, ini ditentukan hasilnya, hasil akhirnya 9720. Terus baru kita masukin ke rumus si yang ini nih, Ivikov ini. Cash outflow-nya ya, ditulis 6.000 ya, 6.000 investasi awal. Nah, terus masukin 9.720 dibagi 1 ditambah MIR pangkat 3. Nah, kita pindahin 9.720 dibagi 6.000. Ini hasilnya 1,62. Nah, terus kita ini diakarin, hasil akarnya 1,1745 sehingga MIR-nya 0, karena ini dikurang ya. Si MIR ini jadi 1,1745 dikurangi 1 yang ini. Jadinya 0,1745 atau kalau dipersentasekan yaitu 17,45%. Nah, ini karena tadi dibilangkan MIR ini kan dimodifikasi. Jadi nggak melulu ini bisa akar. Ini bisa aja jadi logaritma atau apapun itu. Nah, lalu karena MIR lebih besar dari tingkat pengembalian, maka proyek dapat diterima. Tingkat pengembaliannya tadi kan 10%, jadi proyek dapat diterima. Ini bahan referensinya, sumber referensi kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.